Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada hari ini kita didatangi oleh pasien yang menderita sakit leher sehingga tidak bisa menoleh. Begitu sakit sehingga apabila menoleh harus badannya pun ikut laksana robot. Penyakit seperti ini biasanya terjadi di saat kita bangun tidur, sehingga sering disebut penyakit salah bantal. Kami melakukan pengobatan dengan menggunakan terapi dari kayu dan juga alat bekam manual. Sebagaimana kita saksikan, pemasangan alat bekam di belakang pasien. Jika kita perhatikan, karena posisi dari badan pasien yang agak membungkuk, sehingga cangkir bekam sering lepas. Tentu saja karena posisinya membungkuk itu membuat bagian belakangnya menjadi kencang dan cangkir akan terlepas. Jadi sementara kita menunggu beberapa saat untuk dibekam, kita lemaskan bagian belakang di sekitar gelas bekam. Setelah dirasa cukup, kita lepas. Lalu kita pindah ke sebelah tempat yang tadi kita lakukan penusukan. Jadi area belakang yang sudah kita lemaskan, kita angkat, kita keluarkan anginnya melalui alat bekam. Alat penusuk yang kami gunakan itu terbuat dari kayu yang dibuat sedemikian, karena kalau kita menggunakan jari sangat sulit untuk memecah bagian-bagian yang menjadi titik penyakit pada kasus penyakit salah bantal ini. Itu kita perhatikan. Yang kami pegang adalah alat terapi yang kami buat dari kayu nibung, kayu yang sebisa-bisanya keras, jangan kayu yang lembek. Tekan dengan tahan beberapa detik, lalu lemaskan daerah-daerah tertentu. Walaupun sakitnya di area leher, kita tidak langsung mengambilnya di leher, tapi kita lemaskan di bagian belakang dulu untuk mempermudah saat kita melakukan pengurutan atau terapi di bagian leher. Sudah selesai, kita lepas. Lakukan lagi, termasuk di area tulang belakang kiri dan kanannya. Nah, seperti itu alat yang kita gunakan. Sedangkan yang putih itu hanyalah pralon
yang kita pasang untuk mempermudah kita memegangnya karena ukuran kayunya terlalu kecil. Jadi tempat yang tadi kita bekam, kita lakukan penusukan secara stabil dengan menggunakan kayu. Setelah terangkat oleh bekam tadi, kita pecah agar jangan mengeras. Selanjutnya kita mengambil di area leher pasien, termasuk di bagian anak-anak rambut, tempat tumbuhnya rambut berbatasan dengan leher. Lalu kita turunkan perlahan-lahan. Jalur-jalur urat satu persatu kita ikuti. Elus untuk menghangatkan sekaligus untuk meratakan bagian-bagian yang boleh jadi tidak terkena oleh tekanan-tekanan kita. Lalu kita ulangi lagi. Begitupun di sebelahnya, kita lakukan hal yang sama. Sembari kita menekan, jari kita yang sebelahnya turut juga menekan untuk membuat alur agar penekanan dengan kayu itu tidak salah arah. Karena kalau tidak demikian, biasanya posisi dari penekanan kayu mudah sekali bergeser. Perhatikan bukan hanya di leher tapi sampai ke bagian-bagian rambut. Dan itu akan terasa sangat sakit sekali dirasakan oleh pasien yang dipijat. Kita cari dengan jari kita apakah ada tempat-tempat yang apabila kita rasakan di tempat bagian lembek atau sudah lemas, di bagian lain masih terasa kenyal atau kencang. Kita rasakan dengan jari kita yang satunya, sementara jari yang lain itu menusukkan alat terapi kita berupa kayu agar tepat pada titik yang kita kehendaki. Semakin agak jauh melebar dari posisi itu juga semakin bagus, karena penyakit ini bukan hanya menjalarnya pada leher, walaupun yang terasa hanya pada leher, tapi sebenarnya di bagian belakang belikat juga sudah terkena. Itu sebabnya badan menjadi kaku sehingga untuk menoleh pun tidak bisa. Lakukan beberapa kali. Kita susul bahkan sampai di bagian kepala di atas telinga, kita susul urat satu persatu. Bagian yang bermasalah biasanya pasien akan merasakan sakit yang luar biasa walaupun tekanan kita tidak terlampau kuat. Kita rasakan dengan telapak tangan kita. Proses kesembuhan biasanya pada tahap pertama di bagian leher dan juga bagian pundak akan terasa panas. Itu bagian awal. Lalu teruskan saja dulu sampai kemudian di bagian leher dan bagian pundak juga belakang terasa dingin, nyaman, tidak lagi panas. Itu pertanda
penyakitnya sudah mereda. Turunkan pelan-pelan. Setelah proses ini, lalu kita menurunkan urat kepala dengan jari, tidak lagi dengan kayu. Turunkan dengan menggunakan jari. Cari titik pertemuan antara leher dengan tempat tumbuhnya rambut. Di situ ada batasan antara tengkorak kepala dengan area yang lembut. Turunkan sampai pasien merasa ringan. Setelah itu uji pasien apakah sudah merasa ada perubahan, dan alhamdulillah gerakannya sekarang sepertinya bebas, elastis, tidak seperti tadi. Gerakan terasa sudah nyaman. Jadi saudara, begitu cara mengatasi penyakit salah bantal, penyakit yang mengakibatkan badan kita sulit bergerak sehingga untuk menoleh kita harus mengikuti badan untuk menoleh seperti robot. Kami rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terasa dia anunian.